yang sebenarnya memang sedih karena kau sudah mulai cuek sama dia. Kita lihat sama-sama ya. Ciri-cirinya, orangnya mungkin jauh dari kamu. Bisa aja dia pernah jadi partner bisnis kamu, ya, tapi jaraknya jauh, ya. Mungkin kalian LDRan sekarang. Di sini saya melihat dia punya sifat obsesif. Jadi kalau seandainya dia pacaran, cemburunya itu besar sekali. Ibunya ngontrol ya? Bener atau enggak sih? Dia sayang banget sama ibunya. Ibunya tuh yang kayak merintah ini itu. Ibunya tuh bisa diibaratkan orang yang perfect. Ya, ibu rumah tangga yang perfect gitu. Mendidik anaknya, atau dia cuma dibesarkan oleh ibu. Maka kasih sayang ibu di sini kental banget sama dia. Kamu komunikasi sama dia biasanya masalah pekerjaan atau masalah ngalor ngidul lainnya, biasanya lewat chatting. Ya, email atau chatting atau apapun lah, SMS, whatever. Orangnya bekerja keras. Dia ini terbiasa bekerja keras dari usia muda karena dia melihat mungkin ya, kalau dia dibesarkan oleh seorang ibu saja, mungkin ayahnya sudah berpulang atau berpisah dengan ibunya. Dia ini punya keinginan untuk melindungi, terutama kalau kamu wanita ya. Dia melindungi kamu supaya apa ya, sama dengan bentuk besarnya rasa sayang dia ke mamanya gitu. Pokoknya ibu nomor satu di sini. Kalau kamu adalah seorang pria, maka dia ini cemburuan. Jika dia wanita ya, dia ini cemburuan supaya kamu tuh nggak lepas perhatian dari dia. Kita lihat lagi di sini ya teman-teman. Orang yang sepertinya khawatir sudah karena kamu sudah cuek sama dia. Kamu mulai cuek sama dia. Bagaimana dia ke kamu? Dia masih berusaha untuk bersikap baik sama kamu, ya, dengan harapan kamu tuh nggak pergi meninggalkan dia. Dia mungkin sadari di sini bahwa dia itu begitu banyak ngurus pekerjaan sampai kadang nyuekin kamu. Energi yang aku dengar ya teman-teman, ketika tahu kamu udah mulai cuek, rasa-rasanya dia kayak udah nggak fun gitu loh, kayak nggak punya apa ya, ngerasa kayak sendirian, nggak punya teman, jadi kayak kurang bahagia. Maka sampai dengan saat ini, malam ini juga ya, energinya aku tuh kenceng. Dia itu kayak masih ngarep, masih berusaha untuk supaya kamu tuh nggak pergi dari dia. Jadi dia tuh lebih kayak menunjukkan belakangan ini ya, perhatian dia, rasa cinta dia ke kamu. Kita lihat lagi di sini. Dia ngomong sama kamu. Selama ini kenapa dia posesif, atau selama ini dia terlalu overreact kepada kamu supaya dia mau kamu tuh nyaman, merasa terlindungi, ya. Terus yang aku lihat, dia bilang di sini bahwa kamu itu adalah orang yang benar-benar membuat dia merasakan jatuh cinta. Ini energi yang kurasain loh ya.
Mungkin kamu berpikir dia egois kan, dia egois, dia mau menang sendiri. Kadang-kadang kamu juga nggak diindahkan ya. Tapi percayalah teman-teman, itu karena keinginan dia terhadap duniawi itu lebih besar. Pengen adanya kesuksesan, karena memang orang ini ditakdirkan sejak dini ya sudah suka bekerja keras. Dan jujur, kalau misalnya dia punya pasangan ya, dia lebih baik bekerja keras untuk apa? Membahagiakan calon pasangannya. Nah, kalau misalnya dia adalah seorang wanita, ya buat kamu yang cowok nonton ini, dia itu punya pemikiran bahwa uang itu yang membuat aku selalu cantik. Ya, kalau nggak ada uang aku tuh nggak bisa perawatan, aku nggak bisa menarik perhatian kamu, aku nggak dianggap penting lagi, kayak gitu loh. Jadi kenapa dia banyak fokus sama dirinya sendiri, dan itu dia sadari kok. Dia banyak fokus sama dirinya karena ya itu tadi, ingin cantik atau cakep di depan kamu ya. Dia merasa uang itu adalah segalanya. Dan di sini aku akan lihat orang yang mulai ketar-ketir karena kamu sudah mulai nyuekin dia. Kita lihat dulu ya, apa yang kamu rasa. Apa yang kamu rasa dan apa yang dia rasa. Apa yang kamu rasa. Kamu tuh merasa kayak wasting time ya sama orang ini. Karena kamu merasa memiliki harapan besar sama orang ini tapi kayaknya zonk. Nah, sekarang ini kamu tuh udah males kayaknya menunggu, terus-terusan jadi apa ya, terus-terusan menunggu untuk sesuatu yang gak pasti. Dan saat ini mungkin tindakan kamu tuh benar, kamu making decision untuk apa? Untuk move on, untuk misalnya pergi dari orang ini. Karena menurut kamu hidup itu terus berjalan, bukan? Ya kan? Kamu gak mau stuck dengan orang ini gitu. Bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan dia? Kita lihat ya energinya. Bagaimana dengan dia? Tuh teman-teman, orang ini seperti yang kulihat ya, gengsinya tuh banyak banget. Mungkin seakan-akan dia siap gitu, iya kalau lu walk away gue juga walk away juga, ngapain. Tapi sebetulnya dia di sini menutupi seakan-akan dia tuh kayak punya harga diri gitu ya, punya harga diri yang besar. Dia menutupi perasaan yang sebenarnya, karena di sini ada kartu masking ini nih, Seven of Swords. Berarti tindakan dia sebetulnya tidak mencerminkan dia seperti itu. Mungkin di depan kamu dia pengen dilihat sebagai sosok dominan, kamu tergantung sama dia, kamu membutuhkan dia banget, kalau nggak ada dia kamu gimana-gimana. Tapi nggak menyangka reaksi kamu, sesabar-sabarnya orang ya, kamu tuh punya batas empati ya. Dan dia melihat di sini dan baru tersadar bahwa egonya dia yang meruntuhkan keinginan kamu untuk bersama. Sebenarnya dia ini pengen sekali serius di hubungan ini. Cuman memang batin dia itu punya ego yang terlalu besar, terlalu mengejar duniawi, terlalu asik sendiri, terlalu nggak banyak waktu buat kamu ya. Karena dia mengejar sesuatu itu. Karena memang ya saya nggak tahu apakah dia memang dari keluarga pedagang, pebisnis atau gimana. Jadi pikirannya itu kayak kerja gitu loh. Ya, aku tidak merasakan ada energi orang ketiga kok di sini teman-teman. Nggak merasakan itu. Cuman yang aku bisa bilang sama kamu, dia ini money minded ya. Jadi bekerja itu hidupnya dia. Cinta itu mungkin dirasakan nomor 2. Ada yang lebih penting yaitu duit. Sebenarnya kalau kita ngejar duit itu nggak ada habis-habisnya nggak sih? Aku malah ngeliat teman aku banyak yang santai ya, karena ya walaupun pacarnya tidak terlalu berada, tapi pacarnya lebih kasih perhatian, jadi rezekinya tuh ada aja gitu loh.
Nih, saya melihat secara emosi ya teman-teman, orang ini mohon maaf banget, dia itu sedikit loh merasakan emosi seseorang. Dia lebih ke logik. Dia nggak suka yang menyeh-menyeh. Makanya gak heran kamu di sini itu merasa tertekan karena dia fokus dengan pemenuhan kebutuhannya dia. Komunikasi dari kalian juga sudah kurang, ya kan? Udah itu dia kalau ngebales atau ngejawab WA kamu kayaknya paling belakangan gitu kan? Itu yang kamu rasain bukan? Tapi kita akan lihat di sini setelah kamu bertindak untuk ya kamu mau pergi dari dia ya. Kamu udah mulai cuek sama dia. Apa yang dia sadari? Apa yang dia sadari pasca kamu cuek dari dia? Merasa sendiri. Kadang-kadang memang orang yang tidak peka sama perasaan dan terlalu logik itu pasti akan ditinggalkan. Kenapa? Karena kan dia selalu memikirkan dirinya sendiri. Nah, di sini dia baru sadari bahwa nggak ada lagi yang bisa dikejar. Aku mau bahagia juga buat siapa? Mau bahagiain siapa? Seakan-akan apa yang dia kerjakan selama ini jadi semu gitu loh. Jadi nggak ada arti, nggak ada guna, ya. Bingung nih, kedepannya aku gimana? Aku sendirian, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang merhatiin. Orang yang biasanya cuek atau dia terlalu logik, dia tuh baru nyadar sesuatu tuh pasti belakangan. Kamu ngerasa dia kayak robot kan? Kayak nggak ada ekspresi, kurang empati atau apa? Nah, di sini dia tuh kayak ngerasa aku benar-benar ditinggal ya. Aku udah mencoba untuk membuka ya. Dia berusaha untuk membuka diri. Dia berusaha untuk mau cerita sama kamu bahwa nggak ada kamu tuh berantakan loh. Tetapi memang orang ini nggak pandai untuk terbuka ya. Orang ini cukup tertutup. Jadi kamu harus nebak-nebak sendiri dan aku mengerti kok perasaan kamu tuh capek. Capek banget punya pasangan kayak gini. Nih. Kita lihat lagi. Merasa sepi. Kesalahan dia adalah dia kurang terbuka sama kamu. Nah, selepas kamu udah, oke, aku pergi dari kamu ya, sepertinya aku nggak dibutuhkan. Di situ dia langsung kayak terflashback. Bagaimana dia ketemu kamu, bagaimana kamu begitu berarti buat dia. Walaupun sekarang dia membuka diri, dia tuh kayak bilang, sekarang ini kayaknya udah terlambat. Aku tuh harus merasakan kesendirian aku karena ditinggalin sama kamu. Dan sekarang aku nggak tahu ke depannya mau gimana. Kamu coba lihat deh kartu ini. Ada nggak kartu masa depan yang cerah? Di sini malah kartu death, ya. Kartu coffin. Dia ngerasain sakit badan, sakit pikiran. Sedih, ada rasa menyesal. Tapi jenis menyesalnya orang logik itu kayak, ya gue sendiri lagi nih. Ternyata mendapatkan pasangan tidak semudah itu. Karena kenapa? Karena ya sifatnya sendiri. Seseorang gak ada yang bisa pergi kalau orang terlalu logik. Orang terlalu logik, empatinya kurang. Kerja melulu ya kan? Gak kasih perhatian ke sekitar, fokus sama pencapaiannya, gak menghargai orang yang di samping-sampingnya yang kasih support. Dia selalu merasa kesuksesan itu datang ya karena aku sendiri, bukan dari siapa-siapa. Merasakan kayak mati sendirian. Kalau kamu tahu, dia mungkin sekarang lagi sakit teman-teman.
Coba kamu cek bener apa enggak, karena aku ngerasain ini kayak sakit ya, lumayan parah. Cuman kamu coba cek lagi lah keadaan dia kayak gimana, apa yang dia rasa sekarang ke kamu. Kita lihat lagi ya, pasca kamu tinggalkan, apa yang dia rasa ke kamu. Dia kayak ngerasa hidup tapi nanggung beban sendirian, capek. Dia sukses buat siapa? Ya selain buat keluarganya, kan dia pengen dong harusnya ngasih ke sesuatu yang lebih spesial. Nah, di sini saya ngelihatnya orang ini cukup keras ya teman-teman. Begitu ditinggal sama kamu, ya dia kembali ke habitat dia yang sendiri, yang gila kerja. Terus pikiran dia ya tidak mudah juga untuk dia berubah. Maka ya dia larutlah sama pekerjaan. Ya, larut sama pekerjaannya. Ya mungkin perasaan kecewa itu ditutupi melalui bekerja. Sedih juga, dia merasa nggak seimbang ya, balancingnya hilang. Kamu tuh sebagai pelengkapnya dia juga hilang, nggak ada yang bisa diharapin lagi. Merasakan kehilangan yang sangat berat, besar loh. Dan ini badan dia untuk menstabilkan dan menyadari kenyataan dia sendiri itu berat banget. Tapi dia tetap harus bersikap kuat di depan orang. Kamu rasain nggak ketika dia lagi sendirian, dia nangis ya karena nggak ada kamu. Dia masih punya cita-cita, punya impian sama kamu, yang ternyata menurut dia kamu nggak betah sama dia. Ya buat apa dia mencapai mimpi itu lagi? Di sini dia masih ada keinginan untuk bisa membahagiakan kamu. Dia pengen membuktikan sama kamu bahwa dia adalah orang yang tepat untuk kau pilih. Bagaimana reaksi dia ke depannya terhadap kamu? Ini mungkin energi dia ya. Teman-teman, dia nanti akan tetap masuk lagi ke dalam kehidupan kamu. Karena saya ngeliat dia punya sisi posesif ya. Punya sisi posesif. Jadi kayak kamu mau nyingkirin dia juga nggak bisa begitu aja tersingkirkan. Kalau kamu di sini yang udah putus hubungan sama orang ini, ada kemungkinan nanti dia akan kembali lagi dan buat kamu bingung lagi. Buat kamu kayak ya rasa bersalahnya besar lah ninggalin dia. Karena dia di sini masih membutuhkan kamu. Dia cerita bahwa ya aku stres loh nggak ada kamu, aku ngerasa sendirian, aku kayak nggak punya siapa-siapa. Dia cuma minta kamu untuk nggak ninggalin dia. Karena kebahagiaan pikiran itu ya bersumbernya dari kamu. Walaupun dia orangnya keras, walaupun dia orangnya kelihatannya cuek dan dingin, tapi bukan berarti dia mau ditinggalin loh teman-teman. Dan saran dari semesta seperti apa? Kalau misalnya kamu ngerasa ada kebaikan dari orang ini, maka cobalah untuk memberikan kesempatan ya. Karena energi orang ini tuh berat banget. Dia tetap mau nempel sama kamu, kayak ibaratnya sudah terkunci hatinya sama kamu, nggak bisa kemana-mana. Ya memang bukan kamu sih yang harus menjadi penyembuh lukanya dia. Nggak ada yang maksa kamu. At least kalau seandainya kamu nggak mau pacaran lagi sama dia, ya terimalah sebagai teman baik aja ya, supaya dia nggak ngerasa sendirian. Mungkin kamu berpikir dia itu kuat, tapi ternyata dia tuh selemah itu. Untuk mengcover kesedihan dia itu tidaklah mudah teman-teman.
dia baru nyadari sesuatu ya pasca kamu pergi. Ya mungkin hubungan kalian di sini masih baik-baik kayak teman, ya dilanjutkan aja sampai mungkin hati kamu terbuka mau kembali lagi sama dia, ya udah jalanin, tapi dengan syarat tertentu ya. Ini adalah orang-orang yang mungkin sangat berasa ya ketika kamu pergi ninggalin dia. Oke. Terus kita lihat dulu untuk waktunya. Kira-kira maksimal bulan apa dia datang? Maksimalnya Januari ya. Ini ada bulan 1 dia datangnya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Semoga kalian suka dengan bacaanku. Jangan lupa di like, share, subscribe video ini. See you and I see you. I love you. Bye bye.